Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Ta'ala dalam dua fase. Fase pertama adalah dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu disebut dengan langit bumi. Peristiwa inilah yang dimaksud oleh Allah Ta'ala dalam surat 97 ayat 1. Yang ayatnya Bapak Ibu sekalian hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin, sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, pada malam Qadar. Ini fase pertama, dan ketika Allah mengungkapkan kata menurunkan, Allah menggunakan kata anzalna. Nanti Allah juga mengungkapkan kata menurunkan, tapi Allah tidak menggunakan kata anzalna, tapi menggunakan kata nazzalna, dan itu memberikan isyarat fase yang kedua. Kalau tadi fase yang pertama dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, Allah turunkan totalitas, yaitu satu Al-Quran. Sementara fase yang kedua dari Baitul Izzah, langit bumi, kepada Rasulullah SAW dalam durasi waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari secara tetap. Itulah yang dimaksud oleh Allah dalam surat 15 ayat 9. Surat Al-Hijr, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu. Jadi Allah menggunakan kata nazzalna, diturunkan tapi secara bertahap, secara berangsur-angsur. Itu juga yang dimaksud oleh Allah di surat yang tadi Ustaz Nur sudah baca, dan surah Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzal, bukan nazzal, tapi nazzal, itu turun secara bertahap. Dan Al-Quran ini adalah anugerah yang sangat luar biasa, dan Al-Quran itu penuh keajaiban. Tidak ada satu kitab di muka bumi ini yang mendapatkan perhatian dari pemeluknya, dan bahkan di luar pemeluknya yang sangat luar biasa hebatnya. Kalau kita nanti belajar ilmu namanya Ulumul Quran, di situ kita akan mendapatkan bagaimana Al-Quran dikaji, diperhatikan sangat luar biasa. Saya berikan beberapa contoh. Coba tanya mereka yang belajar Injil, adakah kajian-kajian seperti Al-Quranul Karim yang sampai titiknya saja oleh ulama-ulama kita itu diperhatikan, dan ada yang menghitung titik dalam Al-Quran? Halo, Bu, Bu, sudah mau pulang? Bapak-bapak gimana, sudah mau ditutup? Berapa jumlah titik dalam Al-Quran itu ternyata dihitung dalam kitab namanya Fununul Afnan yang karang Imam Ibnu Jauzi. Itu dikatakan jumlah titik dalam Al-Quran itu ada 1.025.030 titik. Berapa Bapak tadi? 1.025.030. Saya nggak tahu kalau pekan depan saya kesini lagi, saya tanya kira-kira masih ingat atau lupa? Berapa tadi Bu? 1.025.000. Iya. 30. Titik pertama ada dalam surat Al-Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim pada huruf ta. Nah, titik terakhir ada dalam surat An-Nas, minal jinnati wan nas, yaitu pada huruf itu. Diperhatikan luar biasa.
Tidak hanya titiknya yang diperhatikan, cara membaca Al-Quran itu ada ilmunya, diilmui, yang disebut dengan ilmu tajwid. Yang belajarnya hukumnya fardu kifayah, tapi membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid hukumnya. Dan itu nggak ada kitab lain, itu cara membacanya, itu ketika nun ketemu dengan hak misalnya harus idgham, nun ketemu dengan dia harus idgham, idghamnya dengan gunnah, kalau ketemu dengan lam dia harus idgham, tapi bila gunnah itu nggak ada. Nanti ketika ketemu dengan huruf jim dia harus ikhfa, disamarkan, itu nggak ada, tapi dalam Al-Quran ada. Itulah keajaiban Al-Quran. Tidak hanya ilmu baca, tidak hanya kaitan dengan masalah non mati, nggak usah ditanya matinya kenapa gitu. Pokoknya non mati aja itu, non disukur atau ditanbir. Ketika ketemu dengan huruf hijain, nanti juga ada hukum-hukum yang lain. Ada kaitan dengan hudud, mat, ya kan? Ada mat tabi'i, ada mat asli, ada mat ewa, ada mat aridis sukun, ada mat lazim ilmi mukhaffaf, ada mat lazim ilmi mustaqal, ada mat lazim harfi mukhaffaf, ada mat lazim harfi mustaqal, ilmi mustaqal. Nanti ada mat-mat yang lain. Itu dikaji. Sudah belajar semua atau belum? Belum? Lah kok belum, kapan lagi? Tolong lembaga tatib ini diikuti oleh semua jemaah, termasuk yang sudah S2 dan S3 sering selonjoran. Itu tolong juga ikut ngaji juga Pak. Sudah ikut kafalin juga, soal kemudian nanti ketika meninggal dapat misalnya setengah juz 30, alhamdulillah. Kok dapat 1 juz 30, alhamdulillah. Dapat 2 juz, alhamdulillah. Udahlah ditekatkan Bapak sekalian. Ini Ustaz, insyaallah nanti muridnya banyak sih. Jadi tidak hanya anak-anak, tapi juga yang remaja, yang dewasa, yang sepuh, itu harus menghidupkan lembaga tahfidz Al-Quran. Dan itu contohnya banyak. Ada masjid-masjid yang mana masjid itu dikelola, dimanage dengan baik, jamaahnya termotivasi hafalin Quran. Alhamdulillah, ada yang sampai hafal 5 juz, ada yang sampai hafal 6 juz. Itu udah mak-mak, udah bapak-bapak. Bahkan ada seorang mu'alaf yang tahun 1998 itu saya ajar pertama kali. Ia sekarang menjadi ketua masjid di salah satu masjid di Kecamatan Cakung. Itu mu'alaf, alhamdulillah belum banyak, baru 1 juz, tapi kan lumayan juga Pak. Mu'alaf hafal 1 juz 30, belum 30 juz, tapi kan lumayan juga. Kita ini kan bukan mu'alaf kan, mosok kalah sama mu'alaf. Nah mudah-mudahan ini menjadi pemicu kita, penyemangat kita di bulan Ramadan yang tersisa sekitar 12 hari ini. Tolong manfaatkan waktu-waktu kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran sebaik-baiknya. Jadi saya katakan itu baru pada aspek cara membacanya. Itu ada ilmu tajwid. Quran Bapak Ibu sekalian itu oleh ulama-ulama kita dilihat juga dalam multi aspek. Cabang-cabang ilmu ulumul Quran yang banyak. Nanti dilihat ada ayat-ayat yang turun di malam hari, ada ayat-ayat yang turun di siang hari. Nah itu ada kajian itu. Kalau Bapak Ibu sekalian buka kitab namanya Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam Jalaluddin As-Suyuti yang meninggal tahun 911 Hijriah. Kalau Bapak Ibu nanti ingin terjemahnya, saya siap mengirim 2 jilid PDF kitab namanya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Itu sudah terjemah. Kira-kira mau baca atau nggak mau baca? Halo, kita ini kan tradisinya membaca atau mendengar? Membaca itu Ustaz saja. Enggak
jamaah juga harus baca. Yang pintar tidak hanya besar, jamaah juga itu sampai dilihat seperti itu. Nanti dilihat juga Quran itu luar biasa. Dilihat mana ayat-ayat yang turun di musim kemarau, ayat-ayat yang turun di musim penghujan, itu terdokumentasikan dengan baik. Mana ayat-ayat yang turun di Makkah dan sekitarnya, di Gua Hira, di Muzdalifah, di Mina dan sekitarnya, itu terdokumentasikan dengan baik. Mana ayat-ayat dan surat yang turun di Madinah dan sekitarnya, ada di Jabal Uhud, ada juga misalnya di Bani Salamah. Itu ternyata oleh para ulama-ulama kita dikaji. Ada kitab yang seperti itu, Bapak Ibu? Halo? Itulah keajaiban Al-Quran kan? Ada juga aspek lain-lain. Ini ilmu baru, Pak. Ilmu munasabah, ilmu korelasi. Ada satu kitab bagus yang Bapak Ibu kalau mau mengkaji, itu namanya Tafsir Al-Munir karya Profesor Dr. Wahbah Aswain. Kalau Bapak Ibu mau ngaji, saya ada kajian Tafsir Al-Munir itu setiap Ahad pertama setelah sholat subuh. Itu silahkan nanti bisa lihat di YouTube live dari Masjid Babut Taubah di Kemang Pratama. Sekarang sudah masuk surat Al-Hasyr. Nah itu Bapak Ibu bisa nanti ikuti di YouTube live streaming. Itu kajian tafsir multi aspek, dan termasuk diantaranya kita mengkaji dari aspek munasabah korelasi. Korelasi itu jenisnya banyak juga. Ada korelasi internal ayat, ada korelasi lintas ayat, ada korelasi antar kelompok ayat, ada korelasi lintas surah. Oh itu luar biasa. Saya kasih contoh satu aja karena waktu kita terbatas. Betapa indahnya Al-Quran, betapa ajaibnya Al-Quran. Surat Al-Ma'un. Hafal surat Al-Ma'un semuanya Bapak Ibu? Ini biasanya disuruh baca surat Al-Ma'un nggak tahu, tapi kalau surat Al-Aital kayaknya tahu semua. Al-Aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'u wa la yahuddu ala ta'amil wa ghayrun lil musallin alladzina hum an salatihim alladzina hum. Semangat banget. Itu bagus lah. Jadi kalau ada anak yang begini, tolong jangan dimarahin. Biarkan yang nama anak-anak itu seperti itu bagus. Jadi kalau di masjid itu nggak ada anak berisik, itu pertanda bahwa kiamat sudah dekat. Oh iya. Yang namanya anak-anak ya seperti itulah, gitu kan? Karena kalau nggak ada anak-anak berisik kan berarti tidak ada regenerasi masjid, kan? Tidak ada penerus. Dan itu sangat berbahaya, Pak. Alhamdulillah Al-Iman ini sangat luar biasa. Kanalisasi sudah dijalankan. Satu di antaranya adalah adanya rumah tahfidz, lembaga tahfidz. Ini sangat luar biasa, dan ini yang mendirikan insya Allah itu jadi jariahnya ketika nanti meninggal dunia. Ketika nanti di alam banyak insya Allah pahalanya terus mengalir. Apalagi mau bangun asrama kan? Asrama tahfidz. Ini kalau Bapak Ibu sekalian pengen nanti di alam barzakh dapat pahala terus, pahalanya ngalir terus. Itu sebagian harta Bapak Ibu udah infakkan di sini. Kayaknya habis pengajian sudah pulang hampir rata-rata satu orang 10 juta. Kalau 10 juta kan langsung selesai malam ini kan. Ini yang hadir kan ada berapa ini? Kalau 50 orang saja, 50 orang kali berapa? 10 juta, udah 500 juta sudah selesai malam ini. Tapi Quran itu luar biasa. Luar biasa. Coba, ini kalau panitia pandai mengkomunikasikan, itu insya Allah nanti kalau ada satu orang saja, itu yang dia terketuk hatinya, dan ia memang diberi kelapangan rezeki oleh Allah, nah itu enteng, itu bisa satu orang.
Jangankan 500 juta, 4 miliar, 5 miliar itu satu orang itu banyak. Ada beberapa masjid yang saya tahu betul karena saya ikut ngajar, itu habis 5 miliar yang 95% itu satu orang. Satu di Pondok Labu, satu lagi di Alim dan Kencana. Itu habis 5 miliar yang 95% satu orang. Kemarin saya ngajar di Masjid Al-Hijrah, itu ada renovasi semuanya, itu satu orang. Jadi kalau orang itu kaya raya dan dia mau ngaji dan hatinya tersentuh, itu urusan masjid itu beres. Maka saya doakan mudah-mudahan anak-anak kita dimudahkan urusannya oleh Allah. Nanti banyak anak-anak kita yang terjun di dunia entrepreneur dan kemudian mereka menjadi pengusaha sukses seperti sahabat Abdul Rahman bin. Kita sedih hari-hari ini kalau Bapak Ibu sekalian googling top 10 orang-orang kaya di Indonesia itu rata-rata muslim atau non-muslim. Top 10 orang-orang kaya di dunia muslim atau non-muslim. Yang paling kaya hari ini seorang pengusaha Perancis, tidak lagi Bill Gates. Bill Gates itu tahun 2023 awal itu dia sudah ranking 4. Kalah dengan Bernard Arnault, pengusaha Prancis, itu nomor 1. Dia asetnya 170 miliar US dollar Amerika, sekitar 2000 triliun lebih. Triliun. Saya nggak bisa bayangkan kalau 2000 triliun itu dipakai beli cendol itu kira-kira seberapa. Ya kan? Yang kedua, pengusaha Amerika namanya Elon Musk. Tapi sayangnya mereka akidahnya beda. Maka ini jadi PR kita agar proyek-proyek pembangunan Islam termasuk gedung-gedung dan asrama kafir ini cepat selesai. Maka anak kita ada kaderisasi, ada di antara mereka yang memang kita siapkan menjadi pengusaha. Saya doakan mudah-mudahan sebagian dari anak bapak ibu sekalian ada yang hafid, ada yang jadi pengusaha. Amin. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah wa azakumullah. Itulah keunikan Al-Quran. Itulah keajaiban Al-Quran. Dan juga tidak ada satu kitab di muka bumi ini yang dihafal oleh ribuan dan bahkan jutaan manusia di muka bumi ini. Di Saudi ada sekitar 6.000. Di Indonesia itu kalau daftar kemenang itu hanya 30.000. Tapi saya yakin lebih dari 30.000. Yang paling banyak itu kabupaten yang banyak hafal Qur'annya itu di Demak, Pak. Di Demak itu orang satu kecamatan ada 300 orang, ada 200 orang yang hafal Qur'an. Tapi di Harapan Baru ini juga banyak. Cuma sayangnya kelihatannya anak-anak kita yang hafal Quran di Harapan Baru ini belum ada wajahnya. Banyak, silahkan kalau Bapak Ibu sekalian keliling malam-malam Ramadan itu dari satu masjid ke masjid itu yang imamin itu anak-anak Harapan Baru. Anak-anak Harapan Baru yang mereka baru selesai SMA, alhamdulillah SMA hafal 30 juz. Nah setelah itu mereka lanjutkan kuliah, ada yang di dalam negeri, ada yang di luar negeri, yang kemudian mereka hafalan Quran. Nah ini kalau anak-anak kita itu mereka dibuat wajah dan kemudian nanti mereka diberdayakan kalau di Ramadan ngimamin masjid-masjid yang ada di Harapan Baru. Keren banget, sangat keren banget. Subhanallah. Dan cita-citakan Bapak Ibu sekalian, pastikan kalau kita punya anak belum hafal Quran, cita-citakan cucu kita. Kalau cucu kita kok belum ada yang hafal Quran, cita-citakan cicit kita. Karena apa? Kalau kita punya dzurriyyah, kita punya anak, kita punya salaf dalam hafalan Quran mereka, nanti Allah akan memperlakukan kepada kita di akhirat masuk surga, dan nanti kita akan diberi oleh Allah mahkota di kepala kita. Jadi Bapak sekalian, itulah keajaiban.
Belum lagi nanti kalau kita berbicara selain hafal Quran, bicara terkait dengan masalah i'jazul Quran. Ada mukjizat, ada i'jaz. Mukjizat itu a'ammu minal i'jaz. Mukjizat itu lebih universal daripada i'jaz. Mukjizat itu ada dua, ada yang material dan ada yang normal. Tapi berbeda dengan i'jaz. I'jaz itu dia tidak bersifat idrawi, ia bersifat ilmiah, yaitu Al-Quranul Karim. Maka term istilah yang digunakan untuk Al-Quran itu menggunakan dua, mukjizatul Quran dan i'jazul Quran. Tapi lebih masyhur dengan i'jazul Quran. Kalau kita Bapak sekalian itu mengkaji Al-Quran, di situ kita mendapatkan keunikan dan keajaiban. Quran itu Bapak sekalian kalau kita lihat dari multi aspek bahasanya itu indah sekali. Dari aspek informasi ilmiahnya yang menginformasikan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi tidak pernah meleset. Isyarat-isyarat ilmiahnya sangat luar biasa dahsyatnya. Coba kita lihat beberapa contoh. Pertama, exact dari aspek bahasa. Indah sekali. Coba perhatikan apa yang Allah firmankan dalam surat An-Nazi'at. Itu kan polanya indah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabha, fal-mudabbirati amra. Itu kan indah. Polanya dari ayat ke ayat 5, ayat pertama wan-nazi'at, wan-nashitat, was-sabihat, fas-sabiqat, fal-mudabbirat. Itu kan polanya sama, ritmenya sama. Nanti akhirnya juga sama. Ia bersaja wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashta, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa, fal-mudabbirati. Bersaja semuanya. Karena apa? Ia adalah surat Makkiyah dan karakteristik dari surat Makkiyah itu dia saja. Itu baru dari aspek bahasa. Belum nanti kalau kita lihat informasi Al-Quran terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa yang akan datang. Ketika Al-Quran berbicara tentang Fir'aun, Bapak Ibu kenal Fir'aun atau belum? Halo? Sudah kenal Fir'aun? Kenalnya di mana? 14 abad yang silam Al-Quran menginformasikan akan keutuhan jasadnya Fir'aun. Yang menjadi pertanyaan adalah, hari ini jasadnya Fir'aun masih ada atau tidak? Masih utuh atau tidak? Karena apa? Al-Quran 14 abad yang silam sudah menginformasikan itu. Ada dalam surat yang ke-10 ayat yang ke-92 surat Yunus. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Subhanallah. Pada hari ini aku selamatkan jasad engkau agar engkau menjadi orang yang selamat, menjadi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang diinformasikan Al-Quran itu adalah benar. Right? Ketika Abu Lahab, kenal Abu Lahab Bapak Ibu? Bu, siapa istrinya Abu Lahab? Bu Abu Lahab. Abu Lahab. Siapa istrinya Dino? Buno. Istrinya Abu Lahab itu namanya Ummu Jamilah. Ketika Abu Lahab masih hidup, ini pamannya Rasulullah SAW, tapi ia tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Maka saya sering mengatakan bahwa iman itu tidak bisa diwariskan, tapi iman itu harus diikhtiarkan. Tidak secara otomatis kalau anaknya ustaz lalu soleh lalu jadi ustaz, kan tidak selalu kan. Bahkan sekarang banyak keluhan ustaz-ustaz anaknya yang gak mau jadi ustaz. Lalu banyak atau banyak banget? Banyak.
Iya kan? Tapi justru anaknya orang yang gak usah, malah anaknya jadi itu. Tapi bersyukurlah kalau kemudian kita punya anak kita soleh dan juga ilmu, dan juga ada di antara mereka yang jadi ustaz, yang bersyukur. Seperti Nabi Ibrahim, beliau Nabi, anaknya jadi Nabi, yaitu Nabi Ishak sama Nabi cucunya jadi Nabi, yaitu Nabi cicitnya jadi Nabi, yaitu Nabi Yusuf alaihis salam. Bapak Ibu sekalian, ketika Al-Quran mengklaim sayasla nara, ia Abu Lahab itu akan masuk ke dalam neraka yang menyalanya. Ini kira-kira ayat ini punya resiko atau tidak? Allah mengatakan sayasla nara, sementara Abu Lahab masih hidup. Tapi ayat-ayat seperti ini oleh para Islamol, oleh para orientalis, ketika mereka mengkajinya secara objektif, secara ilmiah, itu justru di antara mereka ada yang mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Ini pasti bukan perkara Tuhan. Jadi Tuhan sudah mengklaim Abu Lahab akan masuk ke dalam neraka sementara ia masih hidup, sementara juga ada fakta sejarah, ada orang-orang yang seperti Abu Lahab tapi kemudian mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu. Karena Bapak Ibu, ada sahabat Rasul namanya Khalid bin Walid, ada sahabat Rasul namanya Abu Sufyan bin Harb, ada sahabat Rasul namanya Ikrimah bin Abu Jahal, ada sahabat Rasul namanya Amr bin Al-As. Itu kanu kafirin, mereka dulu asalnya kufur, tapi kemudian mereka satu persatu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau Abu Lahab waktu itu dapat hidayah, kira-kira dunia ramai, dunia goncang atau tidak? Ini Quran bohong, tapi ternyata Abu Lahab meninggal dalam keadaan kafir, dan itu mengisyaratkan akan kebenaran dari Al-Quranul. Itu isyarat informasi yang akan datang, itu ternyata benar. Itulah Quran dasarnya. Belum lagi kalau kita berbicara tentang teori-teori ilmiah, saya sebutkan beberapa. Teori tentang sidik jari itu baru ditemukan di Inggris pada akhir abad ke-19. 1890 itu baru ditemukan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Al-Quran 14 abad yang silam sudah bicara tentang isyarat teori ilmiah tentang sidik jari. Surat 75 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Perhatikan Bapak sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama aja kita. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an lan najma' 'idhamah bala qadirin 'ala an nusawwiya. Masih konsentrasi Bapak Ibu? Masih kuat atau sudah mulai loyo? Kita tutup atau bagaimana? Oh lanjut. Ini lanjut, ini beneran atau enggak? Jangan-jangan dulu. Baik, kita perhatikan itu. La uqsimu biyaumil qiyamah, subuh atau bersumpah dengan hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan subuh atau bersumpah dengan nafsu yang bersalah. Ayahsabul insan an lan najma' 'idhamah. Apakah manusia itu mengira kami tidak mampu menghimpun terulang-ulangnya? Bala, tidak demikian. Qadirin 'ala an nusawwiya badan, kami itu mampu menyamakan jari jemari mereka. Dan ternyata itu dalam teori sidik jari, Pak. Sidik jari kita ini luasnya itu kecil, tapi ternyata tidak ada satupun penduduk bumi yang sidik jarinya sama. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin mengecek, silakan. Silakan. Penduduk bumi dari zaman Nabi Adam, ada satu riset yang mengatakan itu jumlahnya 100,8 miliar manusia. Hari ini yang hidup bersama dengan kita di planet bumi itu ada 7,8 miliar manusia. Ada yang sekarang mencoba ingin pindah dari planet bumi ke Mars. Itu Elon Musk, itu orang paling kaya nomor 2, itu yang punya gagasan kita pindah ke planet Mars, jangan di. Tapi yang tinggal
Bersama dengan kita ada 7,8 miliar manusia. Silahkan cek sidik jarinya sama atau beda. Termasuk mereka yang terlahirkan dalam keadaan kembar, bisa dipastikan sidik jarinya itu. Subhanallah. Itu baru kaitannya dengan masalah sidik. Belum lagi kalau nanti kita berbicara tentang teori adanya dua air laut, satu asin, satu tawar. 14 abad yang silam ketika Rasul mendapatkan wahyu itu, Rasul sudah lihat tempatnya tidak? Iya kan? Tapi Al-Quran surat 55 ayat 19 ayat yang ke-20 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, marajal bahraini yaltaqi bainahuma barzakhun marajal Allah biarkan bahraini dua lautan yaltaqi yang bertemu. Tapi bainahuma di antara keduanya itu ada barzakh. Ada alam namanya alam barzakh. Barzakh itu artinya adalah sekat, barzakh itu artinya adalah apa? Ia adalah pemisah antara alam dunia dengan alam itu alam barzakh. Jadi kita semua sekalian nanti sebelum masuk ke alam akhirat kita transit dulu di alam barzakh. Tapi mudah-mudahan kita semua yang hadir diberi kesehatan oleh Allah, diberi umur panjang oleh Allah, rajin dalam beribadah kepada Allah. Karena Rasulullah SAW katakan, khairun nas man qala umruhu wa hasbuhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amal. Saya doakan mudah-mudahan umurnya panjang semuanya. Amin. Jadi itu barzakh itu membatas. Nah, di terusan Suez, lalu ada di selat yang memisahkan antara dua negara. Satu adalah di Afrika, yaitu Maroko. Satu di Spanyol, itu ada selat namanya selat kalau dalam bahasa itu namanya Jabal Tariq, yang kita sering mengatakan Jabal Tariq. Itu ada dua jenis air laut, satu itu dia asin dan satu lagi tawar bertemu, tapi dia tidak campur satu dengan ini. Itu 14 abad yang silam. Rasul belum lihat, tapi Rasul berani menginformasikan itu karena ia wahyu, dan wahyu itu pasti benar karena Allah katakan dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Dan tidaklah Muhammad itu berbicara berdasarkan hawa nafsu, tapi apa yang dikatakan oleh Muhammad itu adalah wahyu yuha, maka ia benar. Itulah keajaiban. Satu lagi tentang teori anatomi tubuh. Seorang ahli farmasi dan ahli anatomi tubuh di Thailand, itu beliau pernah disodori satu ayat Al-Quran, yang ayat Quran ini ada dalam surat 4 ayat 50. Surat An-Nisa. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul 'adzab. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar, yang kufur pada ayat kami akan masukkan mereka ke dalam neraka tatkala kulit-kulit mereka sudah hapus, maka kami akan ganti kulit-kulit mereka dengan kulit yang baru agar mereka merasakan siksaan. Yang menjadi pertanyaan, Allah itu kan Qadir, Maha Kuasa kan? Apa Allah tidak mampu merasakan sakit dengan tanpa mengganti kulit yang terbakar itu dengan kulit yang baru? Allah itu mampu? Halo, mampu atau tidak? Mampu, alhamdulillah. Berarti ada yang jawab, berarti masih konsentrasi. Kalau nggak ada jawab itu saya paham, Pak. Saya belajar psikologi, Pak. Kalau nggak ada jawab itu berarti ceramah saya. Tapi kalau masih ada yang jawab, berarti ini pengen lanjut. Nanti kalau ibu-ibu pengen saya selesai, nggak usah dijawab, itu berarti sudah capek. Bapak Ibu, ternyata ketika redaksi dari surat 4 ayat 56 itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan disodorkan kepada seorang guru besar di Thailand, apa komentar beliau?
Kalau redaksi ini sudah ada sejak 14 abad yang silam, mustahil dia adalah perkataan manusia, pasti dia perkataan Tuhan. Karena dia tahu tentang syarat, tentang kulit. Kita ini punya 3 lapisan kulit. Silahkan nanti Bapak Ibu sekalian yang pakai HP, googling, lihat lapisan kulit manusia itu ada 3. Itulah yang menjadikan kita kalau tergores itu sakit, tapi melampaui itu tidak sakit. Dan itu isyarat sudah 14 abad silam. Dan akhirnya sang guru besar yang ahli farmasi dan ilmu itu akhirnya masuk Allah. Itu keajaiban di bulan Ramadan dekat dengan kita tidak hanya seperti para orientalis, kita tahu tentang Al-Quran dari multi aspek. Orientalis itu juga seperti itu. Tapi kita punya kewajiban yang harus kita penuhi terhadap Al-Quran. Pertama, Bapak sekalian, kita wajib mengimani seluruh ayat Quran. Bapak enteng Pak, mengimani itu enteng, tapi yang berat itu. Kan ada beberapa ayat-ayat yang kelihatannya itu agak keberatan ya. Bu, ayat tentang apa yang ibu-ibu agak keberatan? Halo, ini kayaknya gak berani mengungkapkan di sini karena ada suaminya, Pak. Tentang waris, ya kan? Tentang apa lagi, Bapak Ibu? Tentang hak cerai. Tentang apa? Halo, ini kayaknya bapak-bapak juga agak malu-malu karena ada istrinya di sini juga mau mengatakan, iya kan? Tapi saya sampaikan apa yang menjadi ketetapan Allah itu yang terbaik dan itu adalah takdir. Jangan pernah kita mengatakan enak itu laki-laki kalau dia duda nggak punya anak dapat setengah, kalau dia punya anak dapat seperempat. Ini kita janda sudah janda, nggak punya anak dapat sepertiga, ada anak cuma dapat 1/8 itu kan? Lebih banyak janda atau duda? Halo, bapak-bapak setuju kalau bagian duda lebih banyak jadi janda? Halo, setuju atau tidak? Ibu-ibu setuju atau tidak? Harus setuju. Kalau nggak setuju berarti nggak mengimani kok. Surah 4 ayat 12 nanti tolong dibaca. Jadi Bapak sekalian, pasti ada keadilan di situ. Pasti itu adalah ketetapan yang ketika hak cerai itu di tangan laki-laki. Tapi kan Allah memberikan fasilitas kepada perempuan ketika ia terzalimi. Kan ada dalam term fikih itu yang namanya khulu, gugatan cerai. Tapi ini ilmu saja nggak usah dipraktekin dulu ya. Nanti pulang-pulang mungkin praktekkan ajaran Islam semuanya. Ada khulu, main khulu aja loh. Enggak, dikelola sebaik mungkin. Keluarga kita, lindungi mereka dari kemaksiatan, sering ajak mereka ngaji, insya Allah keluarga kita jalan. Jadi itu yang kedua, dibaca Quran itu dibaca setiap hari, upayakan one day one juz. Tanggal berapa kemarin saya diminta oleh teman-teman, ternyata mereka punya organisasinya. Ada DPP lembaga Wandi. Saya kemarin waktu diundang di Pangkal Senayan, ada masjid namanya Al-Ihsan, Masjid Raya. Saya diundang mengisi acara mereka. Jadi keren juga. Jadi ada dewan pimpinan pusat Wandi Wajus, nanti ada dewan pimpinan wilayah Wandi Wajus, tapi sudah baru di level kabupaten kalau tidak salah. Itu mereka ada organisasi. Dan setelah kita sudah istiqomah membacanya, berupaya untuk menghafalkan yang tadi saya sampaikan. Dan Masya Allah, Quran itu gampang sekali. Buktinya anak-anak yang tinggal di harapan baru ini, yang kecil-kecil baca Qurannya lancar, banyak atau sedikit? Dan Allah katakan, walaqad yassarna al-Quran, dan sungguh aku telah mudahkan. Nah, baru setelah itu yang ketiga adalah fahmu wa tadabbur, pahami dan tadabburi Al-Quran. Baca terjemahannya, baca tafsirnya, baca ulumul Quran. Nah, itulah yang nanti kita akan mempunyai bangunan yang kokoh dalam berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, sehingga kita nanti mencintai Al-Quran, kita layak menjadi ahlullah, menjadi keluarga Allah. Ahlul Quran, ahlullah wa khasatu. Ahli Quran adalah keluarga Allah dan orang lain spesial di sisi Allah Subhanahu
Itu bagus sekali. Tapi jangan dipahami, jangan dikasih saja. Tapi ada yang keempat adalah al-amalu bih. Kita wajib mengamalkan Quran. Jadi jangan seperti para orientalis. Kalau Bapak Ibu sekalian punya yang dulu kuliah mungkin di jurusan pendidikan agama, itu kalau punya dosen itu kuliahnya di McGill, kuliahnya di Kanada, di Toronto ya, kuliahnya bisa jadi di Amerika, Chicago. Mereka itu ada dosen-dosen yang mereka ngajar mata kuliah tafsir, tapi habis ngajar minum anggur. Karena mereka orientalis, mereka bukan Muslim. Maka bedanya kita dengan mereka, kita mengamalkan Al-Quran Karim itu, dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita diberi hidayah oleh Allah, sehingga setelah kita nanti mengetahui satuan-satuan dari ayat Al-Quran, maka kewajiban kita adalah mengamalkannya. Dan yang terakhir adalah dakwah, yaitu mendakwahkan Al-Quran. Setelah kita menjadi mukminul Qur'ani, menjadi seorang mukmin yang mengaktualisasikan nilai-nilai Al-Quran dalam diri kita, jangan dinikmati sendiri, tapi transfer kepada orang lain, transfer kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, agar muncul yang disebut dengan mujtama Islami, mujtama Qur'ani, yaitu masyarakat yang Qur'ani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semuanya, dan Allah menjadikan kita sebagai ahlul Quran, sehingga layak kita menjadi keluarga Allah. Nanti insya Allah kita semua masuk di dalam surga Allah dan mendapatkan syafaat dari Al-Quran.